Jadi kalau lagi kecewa, panggillah Allah. Ya Allah, ya Jabbar, wajiburni, hibur saya Allah. Hibur saya, hibur hati saya Allah. Gimana cara Allah menghibur hati kita? Allah menghibur hati kita itu dengan diberikan wajilan qulubuhum. Allah menghibur hati kita dengan dijadikan liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menghibur hati kita dengan dijadikan apa? Tuma'ninatul qalb. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Banyak cara Allah menghibur hati. Istidraj itu Allah udah sampai ke tahap ngebiarin dia. Dan ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba, ketika dia dicuekin sama Allah. Kalau Allah masih perhatian sama dia, ketika dia salah, Allah tegur. Ketika dia salah, Allah kasih kesempatan. Ketika dia salah, Allah kasih ujian. Supaya apa? Supaya dia insaf, terus dia balik kepada Allah SWT. Kalau orang masih dikasih ujian, masih dikasih musibah, masih ditegur sama Allah dengan niat supaya dia balik, sebetulnya Allah masih perhatian sama dia. Justru ketika ada orang yang bikin dosa terus Allah biarin aja, nggak ada masalah setelah dia bikin dosa dan seterusnya, kayaknya hidupnya tuh lempeng, nyaman. Sebetulnya Allah lagi nyuekin dia, dan dicuekin Allah itulah seburuk kondisi. Dalam Islam, perempuan itu dijaga banget teman-teman. Kalau laki-laki itu nggak perlu dijaga. Kenapa? Kurang berharga. Cowok itu emang gak kurang berharga sih. Cowok itu tergeletak di jalan gak ada yang mau. Kalau cewek dari ujung rambut sampai ujung kakinya semuanya berharga. Makanya Islam tuh menjaga banget perempuan. Kalau kita kelihatan rambut biasa aja, kita kelihatan lengan biasa aja, kita kelihatan kaki biasa aja. Bahkan sebagian riwayat mengatakan kelihatan paha masih boleh. Sebagian riwayat mengatakan paha itu aurat, sebagian yang lain mengatakan dia tidak aurat. Aurat itu adalah antara lutut dengan perut, antara, bukan semua bagiannya, hanya satu bagian. Tapi itu adalah mazhab lah, kita hargai setiap pendapat. Tapi dia memang agak kurang diminati. Cowok itu mau dia nggak pakai baju biasa aja, tapi cewek kelihatan rambut aja itu sesuatu banget. Makanya syariat Islam itu bukan membatasi perempuan, tetapi menjaga perempuan. Makanya ayatnya ketika Allah bicara tentang perempuan solihah, fasolihat, perempuan yang solehah. Kalau bahasa sekarang, cewek yang solehah, artinya fasolihatu qanitat. Cewek yang solehah itu artinya cewek yang taat. Hafidhatul lil ghaib, yang menjaga dirinya ketika dia tidak bersama walinya atau muhrimnya atau suaminya. Bima hafidhallah, sebagaimana Allah sudah menjaga dia. Jadi dalam Islam, syariat tentang perempuan itu bukan batasan, bukan mengungkung, tetapi menjaga. Itu adalah misi utamanya, menjaga perempuan. Sehingga kalau misalnya kita disuruh menutup aurat, itu Allah bukan mau membatas-batasi ruang gerak kita, Allah pengen jagain kita. Nabi baca Quran dengan bacaan yang sangat indah, dan salah satu bacaan terindah menurut Nabi apa? Kita kan suka nanya, bacaan yang paling bagus di Al-Quran itu gimana sih? Banyak yang nanya ke saya, Ustadz, baca Quran yang bagus gimana caranya? Banyak orang yang berpikir baca Quran itu yang bagus pakai seni, bukan pakai seni. Baca Quran yang paling bagus itu pakai hati. Dan suara terbaik dalam membaca Al-Quran itu adalah bil hazan, dengan suara sedih. Nggak usah terlalu caper, tapi juga jangan dijelek-jelekin. Dan yang paling bagus kata Nabi, baca Al-Quran dengan suara sedih, karena Al-Quran turun dalam keadaan sedih. Arti dalam keadaan sedih, dalam keadaan manusia, dalam keadaan jahiliyah. Dan itulah standar kalau kita mau mengimajinasikan gimana sih bacaan Nabi yang membuat sahabat itu sampai kayak gitu. Pasti yang paling sedih itu udah. Mulai sekarang saya mengajak teman-teman yang punya mantan, jangan nyesel udah mutusin atau diputusin. Jangan nyesel kalau kita nggak bisa jalan lagi bareng. Jangan nyesel kalau ternyata kita udahan aja. Jangan nyesel kalau kita udah nggak pernah kontak-kontakan lagi sekian lama. Jangan nyesel deh. Kenapa? Kalau itu hubungan yang tidak Allah ridhoi, maka sesungguhnya kita beruntung telah mengakhiri hubungan tersebut karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak usah nyesel. Ketika Allah menempatkan kita dalam suatu situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan
masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri. Dan pertolongan Allah itu ajaib. Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh, minta tolong ke si fulan, minta tolong ke si fulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita. Kan Allah yang membolak-balikan hati kan? Kalau Allah ambil hati seseorang dari kita, kita bisa apa? Kita punya dunia dan seisinya pun gak bisa ngebeli hati dia. Gak punya apa-apa. Kalau Allah kasih hatinya ke kita, Dia akan memberikan semuanya untuk kita. Makanya perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Itu yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Allah itu baik banget sama kita. Allah gak pernah menolak doa kita walaupun kita sedang menolak panggilannya. Allah panggil kita, hayya 'alas shalah. Kita pura-pura gak dengar. Hayya 'alas shalah. Kita pura-pura sibuk. Tapi begitu kita butuh, kita banyak masalah, ya Allah, Allah berikan permintaan kita. Setiap malam tuh curhat sama Allah. Bukan pas lagi banyak masalah doang baru curhat. Kalau pas banyak masalah doang baru curhat, berarti pas kita lagi normal, kita lama tuh gak ketemu Allah. Gak pernah miss call Allah, gak pernah japri Allah, gak pernah curhat ke Allah, gak pernah DM. Kan Allah kangen nih, kemana ya dia, kok gak pernah DM saya, kok gak pernah miss call saya, kok gak pernah japri ke saya. Padahal online-nya sering loh, tapi kok gak pernah ke saya, nih online-nya masih apa nih. Kan Allah suka gitu sama hambanya, walaupun dengan analogi sosmed ya. Tapi Allah tuh perhatian banget sama kita. Allah nungguin kita datang. Setelah sekian lama kita cuek sama Allah, tiba-tiba kita baru niat mau datang. Duh, udah lama juga ya saya belum japri ke Allah. Baru gitu doang, belum diketik nih, belum typing, baru niat doang nih. Allah udah bahagia coba. Allah kok baik banget ya sama kita ya. Seolah-olah Allah butuh kita, padahal gak sama sekali loh. Ghaniyun anil alamin. Allah tuh gak butuh kepada siapapun di antara hambanya, gak butuh sama sekali. Tapi kayak seolah-olah Allah tuh yang butuh banget sama kita. Saking baiknya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, karena dengan kekuatan iman itulah kami bertahan. Kami tidak bertahan karena fisik kami yang kuat. Kami tidak mampu bertahan karena uang kami yang banyak. Kami tidak mampu bertahan karena kesempatan kami yang lapang. Kami bertahan dalam satu ujian jika iman kami kuat kepada Engkau ya Allah. Kuatkanlah iman kami ya Allah, terutama ketika kami merasa lemah, sendiri dan tidak berdaya. Saat itulah dekap kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Dekap kami dengan kasih sayang-Mu sebagaimana Engkau mendekap Rasulullah SAW. Pegang kami erat ya Allah ketika kami akan terjatuh. Janganlah Engkau tinggalkan kami di saat-saat kami paling lemah. Janganlah Engkau tinggalkan kami di saat kami gamang dan bingung. Temani kami ya Allah. Beri kami petunjuk ya Allah. Genggamlah hati kami ketika kami dalam keadaan rapuh, ketika kami dalam keadaan galau, ketika kami dalam keadaan lemah. Siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Pasangan kadang-kadang kalau lagi ngambek, boleh gak baca WA kita sampai 3 hari, tapi Allah, gimana pun kita bikin dosa, kita berdoa Allah masih dengar kita. Orang lain bisa aja ninggalin kita karena ada hal yang gak nyaman. Allah itu sering dapat hal yang gak nyaman loh dari kita, tapi gak pernah ninggalin kita. Rasa-rasanya gak ada cinta yang lebih sejati kecuali cinta dari Allah kepada hambanya. Ketika kita kehilangan sesuatu yang paling kita cintai, barang, orang, sesuatu yang apapun itu yang paling kita cintai, maka muncullah sifat hazan dalam diri kita. Gak rela gitu kehilangan sesuatu itu, karena Allah ngasih yang lebih banyak lagi setelah kehilangan. Tidaklah Allah mengambil sesuatu kecuali Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik untuk hamba yang ridho. Cara taubat dengan Allah itu sederhana. Allah tuh gak ribet, cukup menyesali, bilang Allah maafin saya dengan bahasa kita, boleh dengan bahasa Arab, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli, boleh, atau Rabbi firli wali walidayya, boleh. Apapun yang kita hafal Allah hapuskan. Segampang itu Ustaz, segampang itu. Terus kalau kita ulangin, itu masalahnya.
Masalahnya itu bukan di Allah, masalahnya di kita. Kita benar nggak mau taubat? Kalau kita benar mau taubat, kita bikin dosa sekian puluh tahun, lalu kita mengatakan astagfirullah sekali aja, maka puluhan tahun dosa kita itu semuanya dihapus sama Allah. Masalahnya kita kadang-kadang mengatakan astagfirullah dengan hati yang belum mantap. Astagfirullah kita itu hanya gara-gara kita lagi ada masalah. Astagfirullah kita itu hanya sepintas aja, terus nggak dilanjutin dalam amal-amal soleh. Akhirnya taubat kita belum nasuha, belum sempurna. Kalau kayak gitu, Allah nunggu sampai taubat kita benar. Astagfirullahaladzim, udah Allah hapuskan, diulangi lagi. Ya Allah, ya udah Allah tunggu sampai kita benar-benar ninggalin dosa itu, nggak ngulangin lagi, dan meninggal dalam keadaan sudah meninggalkan dosa tersebut. Itu kan dilihat akhirnya ya. Makanya kalau kita belum berhasil, coba lagi aja. Coba lagi selama masih dikasih nyawa sama Allah, kita coba lagi aja dalam proses taubat.